Selamat malam Bapak Ibu. Pada ibadah Kamis Putih ini, kita dilayani oleh Penatio Setio Haryo Mahanduro dengan tema Kerendahan Hati, Kemuliaan Kasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini. Mari saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalipannya, Yesus memilih berdiam di tengah para murid-Nya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa Ia membagikan tubuh dan darah-Nya, membasuh kaki para murid-Nya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu, bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Mari kita bernyanyi dari NKB 73 ayat 1 dan 3, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku punya nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. memelihara jemaat-Nya dengan kasih setia,
dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati, menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umat-Nya, tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel, bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Karena itu, dengarkanlah berita penyelamatan Allah dalam peristiwa Paskah yang pertama, yang diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya, untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan.
Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah ini. Pulihkanlah pikiran kami yang kacau dan yang resah ini. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya Tuhan, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jerat maut. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nyanyian Kidung Baru 23 ayat 1 dan 2 di dalam kasih yang teduh. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah kudengar memanggil aku yang jemaat, meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Umat, saya undang untuk kita bangkit. Karya keselamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus yang telah membagikan dirinya kepada dunia, demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama. Mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh dan darah Kristus. Kita akan
mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama kita nyanyikan NKB 17 ayat 1 dan 2, "Agunglah kasih Allahku." Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun berubah, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebun, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Jemaat dipersilahkan duduk. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 14-15. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian, justru saat Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, sehingga Ia merendahkan diri sedalam-dalamnya melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih. Pada perayaan Kamis Putih ini, kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup dengan rendah hati
dan saling melayani. Maukah kita menerima panggilan? Now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that his hour had come, that he would depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During the supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come forth from God and was going back to God, got up from supper, laid aside his garments, and taking a towel, he girded himself. Then he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. So he came to Peter. He said to him, "Lord, do you wash my feet?" Jesus answered and said to him, "What I do you do not now realize, but you will understand hereafter." Peter said to him, "Never shall you wash my feet." Jesus answered him, "If I do not wash you, you have no part with me." Simon Peter said to him, "Lord, then wash not only my feet, but also my hands and my head." Jesus said, "He who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean. And you are clean, but not all of you." For he knew the one who was to betray him. For this reason he said, "Not all of you are clean." So when he had washed their feet and taken his garments and reclined at the table again, he said to them, "Do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, the Lord and teacher, washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I gave you an example, that you should also do as I did to you. Truly, truly I say to you, a slave is not greater than his master, nor is the one who is sent greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengucapkan syukur dalam Mazmur 116 secara berbalasan, ayat 1, 2, dan ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-19. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas teladan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami sekali lagi belajar melayani satu dengan yang lain. Untuk kami sekali lagi belajar Tuhan, menjadi
pribadi yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan kembali diingatkan melalui pembacaan firman-Mu, melalui perenungan yang akan bersama kami lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, Roh Kudus memimpin kami Tuhan, untuk dapat mengerti, terlebih juga melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah Tuhan doa kami, ungkapan syukur kami, harapan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 13, ayat 1 sampai 17, dan akan dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Yang demikian, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat yang ke-31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku.
Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat menghayati Kamis Putih. Sebuah hari ketika kita kembali mengingat, kembali diajarkan untuk merendahkan hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengajukan sebuah pertanyaan, taruhlah kita tahu kapan akhir dari hidup kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk hari-hari ke depannya? Jadi contohnya, saya tahu nih, 1 minggu dari sekarang saya akan selesai di dunia ini. Apa ya yang akan saya lakukan selama 1 minggu ini? Coba jawab, coba pikirkan. Banyak hal yang bisa menjadi jawaban dari pertanyaan itu. Setiap pribadi bisa berbeda-beda. Kalau Pak Timo, ini pro kantornya Pak Timo. Kira-kira apa Pak Timo? Berdoa terus siang malam. Oke, kalau kata Pak Timo, berdoa terus siang malam, baca firman Tuhan. Oke. Kalau Om Roni, Om, apa Om seminggu ke depan Om? Ini hayalan ya. Berdoa dan berjaga. Wah, ini bisa dikembangkan lagi gitu ya. Berjaganya tuh ngapain aja gitu ya. Iya, tentu kita punya jawaban yang masing-masing jemaat sekalian. Mungkin ada yang menjawab, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga saat terakhir. Mungkin juga ada yang menjawab, saya ada keinginan pergi ke satu tempat yang belum kesampaian. Mau gak mau saya harus pergi ke tempat itu sebelum akhir dari hidup saya. Iya, kematian adalah sebuah misteri. Misteri yang sama sekali kita tidak tahu kapan. Beberapa waktu lalu ada jemaat bercerita ketika ia bersama dengan saudaranya merawat seorang saudara yang sedang sakit. Beberapa hari dirawat, malah yang merawat, yang menjaga, yang meninggal duluan. Yang sakit malah lebih lama hidupnya. Misteri jemaat sekalian. Kematian adalah sebuah misteri yang tidak bisa kita tahu kapan datangnya. Nggak bisa kita tahu di mana tempatnya. Nggak bisa kita rancang bagaimana ceritanya. Terlebih lagi kalau pertanyaannya, apa yang terjadi setelah kita mati? Waduh, ini kita akan kemana? Bersama siapa, bagaimana keadaannya? Wah, itu suatu hal yang bisa 1001 malam gitu ya untuk mendiskusikannya. Tetapi kita yakin dan percaya kehidupan kematian dipelihara Tuhan. Kita ada Tuhan yang menjaga kita, hidup mati kita. Kematian adalah kehilangan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan tentu kita tidak membawa apa-apa.
Kita tidak membawa kedudukan kita, kekayaan kita, bahkan orang yang kita kasihi hingga tubuh kita sendiri juga ditinggalkan. Kita hidup dalam ketidakpastian, tetapi itulah kesamaan antara kegelapan dan kematian, yaitu sebuah realitas kehidupan tanpa Allah. Jadi kalau ada istilahnya orangnya gelap, ini bukan soal warna baju atau kulit atau lain sebagainya. Adalah sebuah realitas ketika kehidupan itu jauh dari Allah. Oleh karenanya Allah disimbolkan sebagai terang. Allah disimbolkan sebagai Allah yang membawa terang. Kondisi kegelapan hidup manusia adalah kondisi manusia tanpa Allah. Sejatinya jemaat sekalian, kematian bukan soal seseorang yang sakit setelah itu meninggal, seseorang yang tertembus peluru, seseorang yang mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Kematian manusia sejatinya adalah ketika kita hidup tanpa Allah. Itu adalah kematian. Ketika kita hidup tanpa Allah, disitulah kematian ada di dekat kita. Dikuasai rasa takut, tidak berdaya, dan tidak dapat melakukan hal yang benar. Disitulah kematian sesungguhnya yang dialami manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diteguhkan kembali dalam makna Paskah. Pertama, sebagaimana dalam Perjanjian Lama, Paskah adalah peringatan keluaran bangsa Israel, keluarnya bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Kita melihat di sana ada begitu banyak korban. Bangsa Israel harus mengorbankan kambing dombanya untuk dapat melewati malam yang penuh dengan kematian, malam yang penuh dengan harapan ketika esok mereka terbebas dari perbudakan Mesir. Ada penderitaan di situ, ada sebuah pengorbanan yang harus diberikan. Dan pada malam itu juga, malam Paskah, di malam terakhir bersama murid-muridnya, Yesus sejatinya dinaungi bayang-bayang kesedihan dan penderitaan. Malam ketika ia berkumpul bersama para murid, malam yang sejatinya menjadi sebuah malam yang sangat berat untuk Kristus. Di sana ia sedih karena para murid Yudas Iskariot, ada juga Petrus, ada juga para murid yang lain yang akan mengkhianati dia. 3 tahun kurang lebih perjalanan Kristus bersama dengan para murid. 3 tahun bersama. 3 tahun menghadapi berbagai macam petualangan dalam hidup. Kisah tentang angin ribut, tentang penyembuhan, tentang bagaimana mereka mendapatkan ancaman. 3 tahun yang rasanya begitu sangat dekat relasi antara para murid Kristus dan pribadi Kristus. Tetapi pada malam hari itu juga Kristus melakukan sebuah tindakan yang luar biasa, jemaat sekalian. Dalam arti ia tahu bahwa orang-orang bersama dengannya akan meninggalkan dirinya, akan cari aman. Orang-orang yang bersama dengannya akan merasa bahwa dirinya tidak mengenal Kristus sama sekali. Di ayat 3, Yesus mengatakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dalam situasi yang menyedihkan, ia tahu hakikatnya bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bahwa Allah dari awal hingga akhir tetap memegang kendali dalam kehidupannya. Sebab hidup Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka di akhiri kehidupan adalah sebuah kemuliaan, bukan sebuah akhir dan kehilangan.
penderitaan dan kematiannya justru akan menyatakan kemuliaan karya Allah bagi manusia. Kemuliaan Allah bukan ditunjukkan pada dirinya sendiri, melainkan pada orang lain. Di bawah bayang-bayang kematian, pengkhianatan, kesendirian, justru tampak puncak keagungan dan kemuliaan Yesus dengan membasuh kaki para murid. Pribadi-pribadi yang akan mengkhianatinya, pribadi-pribadi yang akan meninggalkannya. Perendahan dirinya menampilkan bahwa kemuliaan Allah yang hidup adalah kasih. Dalam kerendahan diri, dengan pembasuhan kaki terpancar kemuliaan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa pembasuhan kaki ini kita bisa melihat beberapa hal yang Tuhan ajarkan dalam teladan, dalam tindakan pembasuhan kaki ini. Yang pertama, kasih tidak berkesudahan. Bahkan sekalipun berhadapan dengan seorang pengkhianat seperti Yudas Iskariot, seorang penyangkal seperti Simon Petrus, hingga para pengecut seperti para muridnya, pembasuhan kaki menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat ditahan dan dihentikan oleh kejahatan manusia. Seperti terang di tengah kegelapan, tiada kegelapan yang dapat mengalahkan terang. Kasih Allah, kasih yang terus, bahkan kasih yang tidak dapat dikalahkan oleh kejahatan, oleh keberdosaan yang dipunyai oleh manusia. Sayangnya dalam kehidupan kita saat ini, banyak orang, banyak pribadi, diri kita yang mudah menyerah dalam mengasihi. Bahkan ada istilah berbuat benar aja kadang salah gitu ya, salah diartikan. Ya udahlah, daripada salah diartikan ya berbuat jahat aja sekalian. Kita nolong orang dinyinyirin, wah pasti ada apa-apanya nih. Kemarin dia nggak kayak gini sama saya, wah pasti nanti sore nih ada keperluan. Wah tumben ya dia perhatian sama saya, jangan-jangan ada udang di balik bakwan gitu. Ada sesuatu yang tersembunyi. Ketika kita merasakan realitas itu, kita waduh, kok aku gini banget ya? Aku udah baik ke orang tapi balasannya nyakitin. Aku sudah baik sama dia tapi kok malah dijulitin, malah diomongin di belakang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah menabur kebaikan, apapun itu resikonya. Teruslah memberikan kebaikan, memberikan kasih, apapun itu dampaknya. Karena pembasuhan kaki adalah perwujudan kemuliaan kasih sejati, yaitu kasih yang tidak menyerah dan berhenti. Kasih yang penuh totalitas dan tuntas sampai akhir, sekalipun di bawah bayang-bayang kematian. Yang kedua, kasih akan selalu mengambil inisiatif. Sebab kasih tidak hanya pasif dan berdiam diri. Sebab jika kita hanya menanti untuk menanggapi, sejatinya adalah kasih yang bersyarat. Kasih itu selalu mengambil inisiatif. Maka benar apa yang difirmankan, saling bertolong-tolonglah kamu. Jadi bukan hanya kita diam nunggu orang memberikan kasih pada kita. Bukan kita diam nunggu Tuhan memberikan kasih pada kita. Tetapi kita juga perlu mengambil inisiatif. Kasih yang tanpa syarat berarti tidak menanti, tetapi memulai bertindak dan berinisiatif. Tuhan, kalau aku ibadah, maka Tuhan akan memberikan kebaikan padaku. Nah, jadi ibadah terus tanda bintang kecil, Tuhan akan melakukan kebaikan. Ya enggak gitu jemaat sekalian. Tuhan, kalau aku puasa, maka doaku akan terkabul. Aku akan puasa. Tuhan, aku akan baik sama orang, maka Tuhan harus baik sama aku. Tuhan, kalau aku kasih persembahan besar, maka Tuhan harus kasih persembahan yang besar juga pada aku. Ya, itu kasih yang
bersyarat. Kasih tanpa syarat seperti tadi berarti tidak menanti tetapi memulai bertindak dan berinisiatif. Demikian pula Tuhan Yesus, ia bangkit menanggalkan jubahnya dan membasuh kaki para murid, sekalipun para muridnya belum pernah membasuh kaki Yesus. Menarik jemaat sekalian ya. Rasanya nggak ada bacaan tentang para murid membasuh kaki Yesus. Kadang-kadang kita juga sebagai umat Kristus gitu ya, terkadang diri kita berpikirnya Tuhanlah yang harus melayani saya. Segala kebutuhan saya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Itu kasih yang pasif. Yesus memang akan kembali kepada Allah, tetapi justru malah membasuh kaki para murid. Hal ini menyatakan bahwa semakin dekat kepada Allah juga akan semakin dekat dengan manusia. Kita dekat kepada Tuhan, tentu dampaknya adalah kita dekat kepada sesama. Sejarah karya Allah dipenuhi dengan kasih yang berinisiatif. Dari inisiatif menciptakan dunia, inisiatif inkarnasi ke dunia, penebusan, hingga inisiatif tinggal dalam hati manusia, metakosta. Sayangnya, diri kita sering memiliki kasih yang menunggu, seperti tadi. Kasih yang bersyarat, malahan mendorong orang lain saja. Orang lain aja yang melayani, saya mah tidak. Orang lain saja yang mengembangkan gereja, saya mah datang aja. Orang lain aja yang menjadi pelayan Tuhan, saya mah ya nunggu aja. Jangan saya, kenapa harus saya kalau orang lain bisa? Ya itu kasih yang pasif jemaat sekalian. Yang ketiga, kasih tidak pernah merasa tinggi untuk melakukan yang rendah. Dalam kemuliaan, Allah mengosokkan diri mengambil rupa manusia. Dalam persekutuan kita di jemaat, bukan soal ke gereja naik apa, bukan soal kita ke gereja pakai baju merek apa, HP kita mereknya apa, jam tangan kita apa mereknya. Dalam persekutuan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan mengajarkan bahwa kasih adalah kasih persahabatan, kasih seorang yang memberikan diri kepada orang lain. Tindakan pembasuhan kaki hingga karya Kristus di atas kayu salib menunjukkan besarnya kasih dan tidak merasa terlalu tinggi untuk melakukan hal yang rendah. Sebaliknya, diri kita lebih malu terlihat jelek, tetapi tidak pernah malu menutupi kejahatan. Yesus menampilkan kemuliaan bahwa kasih tidak ada gengsi, berani menjadi yang terendah sekalipun terlihat tidak terhormat. Sayangnya justru di masa seperti ini kita melihat kualitas kasih yang rendah. Kasih hanya untuk pamer, kasih hanya untuk menambah followers atau menambah subscriber, kasih hanya untuk dikenal bahwa kita orang baik. Bukan itu kasih. Belajarlah dari kerendahan hati Kristus, sebab ia bukan hanya melakukan pekerjaan rumah, bahkan melakukan pekerjaan seorang budak dengan membasuh kaki para murid. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan kembali kuasa Paskah dalam tindakan Yesus membasuh kaki para murid. Penderitaan dan kematiannya bukanlah akhir atau kegagalan, tetapi sebuah pembebasan dan penebusan umat manusia. Sebuah penebusan yang menyelamatkan diri kita. Akhirnya, sebuah pelajaran utama dari pembasuhan kaki, yaitu kerendahan hati kita sebagai jalan kemuliaan kasih.
Kristus mengatakan di ayat 16 dan 17, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Di bawah bayang-bayang kematian, kemuliaan kasih Allah menunjukkan bahwa kita akan tetap, bahwa Allah mengasihi kita hingga akhir. Ia selalu mengambil tindakan inisiatif dan berani untuk melakukan hal-hal kecil dan rendah. Melayani adalah kemuliaan hidup. Barang siapa yang hidup rendah hati dan melayani tidak perlu takut akan kehilangan apapun. Bahkan orang yang hidup untuk melakukan pekerjaan Allah tidak perlu takut akan kematian. Selamat mengasihi, selamat merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Teruslah berinisiatif dalam mengasihi, karena kasih Allah adalah kasih yang terpancar dalam tindakan kita terhadap sesama kita. Tuhan Yesus menguatkan, Roh Kudus membimbing kita. Allah Sang Sumber Kasih memelihara hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami di tengah-tengah bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia. Dan kiranya Tuhan, pada saat ini kami secara khusus untuk mendoakan pemerintahan pada saat ini, baik yang di pusat maupun di daerah, terkhusus dalam mengatasi pandemi COVID-19, serta juga program vaksinasi yang pada saat ini berjalan dan akan terus berjalan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis, relawan, Polri dan juga TNI dalam menjaga keamanan. Kiranya Tuhan berkati mereka untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami, sahabat kami yang pada saat ini tengah berjuang dalam pengobatan oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam pengobatan yang dilakukan untuk kemudian hari bisa pulih seperti semula Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendukung, keluarga yang memberikan semangat kepada sahabat kami, kepada masyarakat yang terpapar COVID-19 Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar. Kiranya pada saat nanti
ketika sudah sembuh kembali ke lingkungan sekitar dapat memberikan dukungan kepada sahabat saudara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu pada saat ini yang melakukan proses belajar dari rumah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka, bahwa proses pembelajaran yang dilakukan harus selalu dengan penuh tanggung jawab. Bimbing keluarga Tuhan yang senantiasa mendukung mereka. Berkati juga guru-guru yang pada saat ini bekerja keras untuk memberikan pembelajaran melalui media daring ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu di GKI Pulau Mas, untuk adik Andreas, untuk Ibu Delima, Ibu Noni, Bapak Pegirsang, Bapak Tigor Manurung, Bapak J. Sringoringo, Bapak Anggiat Sringoringo, untuk Ibu Wasti, Bapak Christian Syahaya, Ibu S. Yahaan, Ibu Popi Kaya, Ibu E. Simanjuntak, Ibu Koni Hanggoro, Bapak Willem Tumangkeng, Ibu Nelly Tuanakota, Bapak Frans Yahaya, dan juga untuk saudara kami Tuhan Marcel. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam proses pemulihan yang mereka lakukan pada saat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Pulau Mas Bajem Harapan Kita, untuk Bapak Stefanus Koteru, Bapak Agustinus, Ibu Sri Hendartin, Ibu Mince Kapitan, Ibu Risma Rajak, untuk saudara Naik Gali. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam juga proses penyembuhan, pengobatan yang mereka lakukan. Kiranya tenaga medis menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan. Doa yang kami panjatkan menjadi harapan, menjadi ungkapan syukur, menjadi dorongan untuk mereka terus berserah kepadamu. Dukungan keluarga menjadi sebuah semangat untuk mereka memulihkan diri Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kegiatan gerejamu Tuhan, pelayanan gerejamu. Dalam kondisi seperti ini, biarlah kami terus melakukan pelayanan dalam situasi apapun juga Tuhan. Berkati kami Tuhan sebagai gerejamu, untuk kami terus menjadi sahabat-Mu, memelihara iman, pengharapan, dan kasih kepadamu Tuhan, dan juga menjadi sahabat bagi lingkungan di sekitar kami. Inilah doa kami, yang kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita akan memberikan persembahan kasih. Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja GKI Pulau Mas ataupun ke Bajem Harapan Kita. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita dalam Mazmur 118 ayat 16 dan 17. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetap hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Ia telah memberi hidup
kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Juru Selamat kami, saat ini kami sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat yang sudah kami terima. Kiranya hati dan hidup kami senantiasa penuh dengan ucapan syukur, dan mohon tuntunan dan ingatkan kami bahwa kami juga harus menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. O Kristus, Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. O Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cinta-Mu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian, dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. NKB 85 ayat 1 dan 2, karena kasih-Nya. Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di derau, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan yang sesat. Mengapa Yesus beriku kekuatan
sampai penang. Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kini kita meminta berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Amin.